Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pagi ini saya mau ngajak pemirsa untuk jalan-jalan ke kandang saya. Bagaimana teknis saya dalam membuat kandang? Ya nggak bagus amat sih, cuma saya jamin sehat. Oke, ikuti perjalanan saya. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di kandang ini, pemirsa. Jadi kenapa saya bilang bahwa kandang ini cukup sehat? Itu artinya bahwa sirkulasi udara bisa lancar. Ini pemirsa, ini belakang kandang, ini tidak ada dinding penyekatnya. Kemudian ini depan, ini tempat palungan makan, pemirsa. Ya, oke. Ini kandang dibikin head to head. Jadi kepala sama kepala berhadapan. Ya. Oke. Tuh sapi-sapi saya, pemirsa. Ini tempat palungan makannya, ya, oke. Kemudian ini lantainya. Gini pemirsa, lantai ini dibuat sepanjang 2,5 meter, ya. Jadi panjangnya 2,5 meter. Kemudian antara belakang dan depannya itu ditambahi tingginya sekitar 5 cm. Jadi posisi lantai itu miring ke belakang. Dan ini yang hitam-hitam ini, pemirsa, ini karpet, ya. Karpet fungsinya biar sapi pada waktu merebahkan dirinya atau tiduran itu kakinya tidak terbentur sama cor, lantai cor, ya, biar nyaman. Kemudian di antara karpet satu dan karpet lainnya itu ada sela sekitar 20 cm. Ini fungsinya untuk mengasah kuku sapi, pemirsa. Jadi kuku sapi tersebut tidak akan terlalu panjang karena berada di atas karet, ya. Kemudian lagi ini, pemirsa, ini adalah palungan makan. Palungan makan ini, tempat makan ini, ya, ini tempat makan ini setara dengan lantai yang ada di sini, ya. Jadi tingginya sama. Ini fungsinya agar sapi pada waktu makan itu tidak melipatkan kakinya. Karena kenapa? Kalau sapi pada posisi makan kemudian tempat palungan makannya ini tinggi, itu sapi cenderung merebahkan dirinya ke palang ini, ya, ke dinding penyekat ini. Nah, jadi sapi terbiasa melipat kakinya. Tapi kalau posisi makannya itu sama dengan kaki, tempat makannya itu sama dengan kaki itu akan menyangga ke kanan dan ke kiri. Jadi pertumbuhan kaki yang depan itu semakin kuat. Kemudian ini adalah tempat minum, pemirsa. Ini yang namanya tempat minum ad libitum. Kenapa saya bilang ad libitum? Ini di ujung sana itu ada tempat tandon air kecil yang dikasih gimpol. Kemudian bila mana sapi ini minum, gimpol itu otomatis akan turun dan tempat minum ini akan terisi air kembali. Dan ya segini nih, jadi air ini tidak akan tumpah. Jadi ini kondisi sapi tidak minum, semuanya tiduran. Oke, pemirsa.
akhirnya bila mana sapi minum itu otomatis kimpul akan turun. Jadi kimpul itu pengatur air tinggi dan pendeknya air. Ini cuma sekitar 1 liter pemirsa, 1,5 liter lah ya. Jadi air ini tersedia terus menerus, kemudian air ini akan bersih terus karena tidak mengubang di sini terus dan tidak kena kotoran. Dan bila mana ada sisa makanan yang masuk ke dalam tempat minum ini akan dikuras setiap 2 hari sekali. Itu ya pemirsa. Ini tempat-tempat minum. Oke, saya kasih tahu kan ya. Kemudian ini adalah rumput. Ini saya dibikin rumput pemirsa. Ini dibikin silase. Jadi ini di dalamnya sudah ada rumputnya. Kita tidak akan membuka karena bila mana dibuka akan mengalami pembusukan. Jadi nanti dibuka bila mana setelah mau dikasihkan ke sapi. Itu sekitar waktunya 21 hari baru siap digunakan untuk kasih makan sapi. Ini persiapan musim kemarau pemirsa. Jadi kalau musim penghujan rumput cukup ya, ini cukup. Ini ada rumput gajah, itu juga ada pucukan tebu ya. Terus kemudian sebelum dibuat silase, ini rumput dipotong-potong di sini ya. Ini mesin pencacah rumputnya. Oke, mesin pencacah rumput pemirsa. Oke ya. Ini rumput masuk ke sini, kemudian keluarnya ini pemirsa, keluarnya rumput. Ini terpotong-potong sekitar 3-5 cm. Kembali kita kepada masalah tempat minum pemirsa. Yang saya maksudkan kimpul tadi ini ya, pengatur air. Ini bila mana sapi minum di tempat palungan tadi, otomatis ini akan turun, kemudian akan mengeluarkan air. Contohnya ini akan saya tekan. Oke pemirsa. Nah, ini bila mana sapi tidak minum, kemudian di tempat palungan tadi sudah cukup air banyak, ini akan menutup sendiri. Oke. Tuh pemirsa. Kemudian pemirsa, ini indukan sapi ya, mereka cukup tenang tiduran. Oke. Karena kenapa? Untuk makannya selalu ada. Jadi ad libitum pemirsa. Jadi kasih makannya tidak pagi, sore atau siang, tapi sejak pagi sampai petang, sampai pagi berikutnya rumput selalu tersedia. Ini masih jam setengah 10 pagi. Jadi ini sapi sudah pada makan ya. Jadi untuk rumput selalu ada, untuk air selalu ada. Ini merupakan salah satu manajemen kandang, dimana bila mana sapi rumputnya selalu ada, kemudian minumnya juga selalu ada, saya yakin jarang akan terjadi indigesti atau gangguan pencernaan ya. Jadi kalau pemirsa di teman-teman grup KPSI ada juga yang share tentang kandangnya megah dan lain sebagainya ya, itu bagus. Tapi kita juga punya sistem sendiri masalah kandang ya. Kita ngikuti perkembangan teknologi. Kemudian pemirsa, ini bila mana sapi, khususnya untuk sapi perah, sudah melahirkan, ini pedetnya dipisah, kemudian dimasukkan ini kandang pedet pemirsa. Ini ya, ini kandang pedet yang digunakan untuk memisahkan sama induknya.
Oke, ini masih ada satu pemirsa. Ini lepas dari tempat pedet ini, tempat karantina pedet ini bila mana pedet sudah umur 4 bulan ke atas. Jadi lepas susu itu pedet umur 4 bulan ke atas. Tapi kalau pemirsa mau ngasih tambahan susu, mungkin susunya cukup atau mungkin pakai skim dan lain sebagainya, sampai 6 bulan pun juga masih bagus untuk dikasih susu. Itu akan mempercepat pertumbuhannya. Tuh pemirsa ya. Oke pemirsa, itu sekilas tentang kandang saya. Terima kasih telah mengikuti saya. Salam sejahtera. Semoga kita menjadi peternak yang baik dan handal, yang bisa digunakan untuk menopang perekonomian khususnya keluarga kita, saudara kita, dan Indonesia pastinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.